Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan analisa 6 saham menarik dengan akumulasi besar yang berpeluang untuk lanjut naik lagi. Dan kita pun akan melakukan screening dengan aplikasi Stockbit Sekuritas. Sebelumnya disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham, jadi langsung saja kita ke pembahasan. Nah, yang pertama kali saya lakukan guys ya, dalam men-screening saham, saya masuk ke fitur Stock Screener di Stockbit Sekuritas, lalu saya masuk ke Preset Screener, lalu ke bandarmologi, dan di sini ada big accumulation guys ya yang sudah saya tandai juga. Ada big distribution, bandar bullish reversal, bandar bearish reversal, dan bandar accumulation uptrend. Nah, di sini biasanya saya menggunakan big accumulation guys ya untuk menemukan saham-saham yang dalam fase akumulasi besar dan berpotensi untuk bisa melanjutkan kenaikan. Nah, di sini kita sudah dapat guys ya dengan screener dari Stockbit Sekuritas ya, big accumulation-nya ada SCMA, UNTR, SSMS, Bank, lalu ada PTRO, Silo, Era Jaya, Pegas, Bevin, MBMA, Boga, dan lain-lain. Nah, di sini juga banyak guys ya seperti GJTL, JPFA, lalu kita lihat juga ada PTBA, BRIS, dan juga Cepin. Lalu kita next. Nah, di sini juga masih ada guys ya beberapa saham yang dalam fase akumulasi dan hari ini juga rata-rata mengalami kenaikan guys ya. Ada MAPA, CTRA, lalu ada Mayora, INDF, AALI, NCKL, lalu kita cek juga ada ISAT, lalu Elsa, dan juga Wika. Seperti itu guys. Jadi teman-teman juga bisa melakukan screening secara mandiri guys ya dengan menggunakan fitur stock screener yang ada di Stockbit Sekuritas. Nah, untuk teman-teman yang ingin mendaftar, linknya sudah saya taruh di kolom description. Oke, saham pertama yang akan kita analisa pada video ini adalah saham SCMA ya, di mana SCMA hari ini mengalami kenaikan 6,15% di harga Rp138 per saham. Dan secara kinerja pada kuartal 3-nya ternyata mengalami kenaikan guys ya secara year on year dan juga secara kuartalan. So, ini adalah saham yang bagus dan memiliki kinerja yang positif. Lalu untuk saham SCMA hari ini mengalami kenaikan ya 6,15% dan closing di Rp138 per saham. Dan kita lihat hari ini berhasil breakout di atas MA 150-nya guys. Dan kemarin itu sempat melemah guys ya dari Rp145 per saham turun hingga di Rp130 per saham. Dan hari ini mulai ada reversal kembali. Yang berarti penurunan kemarin ini menjadi area higher low ya untuk saham SCMA. Dan bisa kita perhatikan juga guys ya untuk kita tambah muatan atau re-entry kembali di saham SCMA ini. Jadi saya pun beberapa kali guys ya sempat melakukan entry dan juga take profit ya di SCMA ini. Namun kita lihat ternyata SCMA ini kembali menarik guys dengan kinerja kuartal 3-nya yang ternyata sangat positif ya, naik secara year on year dan juga secara kuartalan. Jadi SCMA ini kembali menarik guys di mata saya. Untuk SMA kita lihat dia juga kemarin ya ketika terjadi penurunan dia turun dan stokastiknya juga ada oversold. Lalu kita lihat juga ada akumulasi besar terutama untuk hari ini ya 31 Oktober 2024 hari Kamis ini. Kita lihat akumulasinya dari CC 5,9 M, lalu ada AK, XA, KZ, dan juga HD. Kita cek untuk investor asingnya. Nah, di sini juga ada akumulasi besar yang berarti di sini CC-nya adalah versi asing ya, akumulasi sekitar 7 miliaran, lalu ada AK, YU, dan juga TP. Dan kita lihat ada BK dan YP yang hari ini ada distribusi ya, tapi overall untuk akumulasi besarnya memang dari CC. Untuk investor domestik di SCMA ya kecenderungannya memang take profit guys atau ada distribusi ya, tapi overall memang akumulasi dari CC tadi menjadi dominasi di SCMA ini sehingga SCMA ada peluang untuk bisa lanjut naik lagi. Nah, jadi SCMA ini adalah saham yang sebenarnya dia rutin bagi dividen guys ya. Tapi entah kenapa harga sahamnya ini sempat turun sangat dalam sehingga sempat juga mengalami double bottom guys. Dan kita lihat beberapa kali sempat terjadi reversal. Jadi waktu itu kita beranikan diri guys ya untuk beli saham bagus ini di harga rendah dan saya take profit ya guys ya ketika sudah patah tren ya, ketika sudah ada tanda-tanda distribusi, nah baru saya take profit. Tapi memang saya belum re-entry kembali guys untuk SCMA. Tapi kita akan coba lihat besok ya apakah SCMA masih ada peluang untuk bisa lanjut naik lagi. Tapi kalau misalkan kita lihat akumulasinya tadi sih saya cukup yakin guys ya yang mana kinerja dari SCMA juga bagus ya dan positif pada kuartal 3 2024. Nah, jadi Stockbit ini cukup simpel guys ya dan kita pun bisa melihat akumulasi dan juga distribusinya dari bandar detektor dan juga broker summary-nya. Jadi teman-teman yang ingin mendaftar guys ya, linknya saya taruh di kolom deskripsi. Untuk Stockbit ya saya nilai sebagai aplikasi saham terbaik untuk investasi dan juga trading yang saya lakukan juga. Oke guys, kembali lagi guys. Untuk saham selanjutnya yang akan kita analisa ya guys ya dan kita screening pada malam hari ini adalah Bevin guys. Nah, untuk BFI Finance hari ini sih sebenarnya masih closing di harga yang sama di Rp990 per saham.
tapi tadi sebenarnya sempat naik ya ke level seribuan guys. Dan untuk Bevin ini ya secara year on year ya labanya mengalami kenaikan. Bahkan secara kuartalan juga naik guys ya labanya dari sekitar 328 miliar naik menjadi 429 miliaran. Jadi untuk Bevin ini kinerjanya bagus tapi harga sahamnya belum mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dan kita melihat guys ya di Bevin ini sempat terjadi area lower low dan juga double bottom guys. Ini juga terjadi ya tadi di saham SCMA tapi memang double bottomnya cukup panjang durasinya. Sedangkan untuk Bevin ini tidak terlalu lama ya. Jadi untuk saham Bevin memang sudah naik dari area low-nya di 800-an dan untuk saat ini di Rp990 per saham. Kita lihat masih closing di harga yang sama. Namun dengan kinerja yang ternyata positif, ya kita lihat hari ini meskipun cukup sideways, tapi Bevin ternyata ada akumulasi yang cukup besar ya, terutama dari ZP dan juga LG. Dari ZP 1 miliaran dan LG 422 jutaan guys. Jadi overall kita lihat juga beberapa investor retail ada yang akumulasi juga di saham Bevin ini. Menarik guys ya saham Bevin karena kita melihat upside-nya juga cukup tinggi. So, kalau misalkan memang Bevin ini ada koreksi, bisa kita tambah muatan ya di sekitar 920 sampai di 950-an guys. Karena kenapa? Karena kita lihat di sini sudah ada overbought ya atau jenuh beli sehingga Bevin kalau misalnya ada koreksi pun ya, saya wanti-wanti dulu ke teman-teman. Kalau misalnya ada koreksi, ya itu adalah waktunya tambah muatan ya. Karena secara fundamental Bevin ini memiliki kinerja yang bagus dan fundamental yang juga bagus. Upside-nya sampai di Rp1.380 per saham. Jika teman-teman bisa bersabar guys ya dengan floating profit-nya, ya silahkan teman-teman targetnya bisa lebih tinggi. Tapi untuk yang mungkin ya guys ya, hanya untuk swing ya teman-teman bisa targetkan di sekitar 1000 sampai 1100-an guys untuk resisten terdekat saham Bevin ya. Saham ketiga itu adalah Pegas, guys. Nah, untuk Pegas kita lihat hari ini mengalami kenaikan harga saham 3,99% di Rp1.565 per sahamnya. Dan secara kinerja di kuartal 3 2024 ternyata mengalami kenaikan secara year on year dari 894 miliar menjadi 930 miliaran. Nah, berbeda dengan saham BUMN lain, guys ya, yang rata-rata itu laba bersihnya pada kuartal 3 ternyata menurun, tapi Pegas secara year on year masih oke. Dan kita akan lihat juga ya secara teknikal untuk saham Pegas ini dan kita lihat hari ini naik 3,9% di Rp1.565 per saham dan memang untuk saat ini berada di resisten terdekatnya, tapi Pegas hari ini berhasil breakout ya guys ya di MA50-nya. So untuk Pegas masih mampu bertahan untuk bisa lanjut uptrend kembali. Karena ketika kemarin sempat turun ya dan breakdown di bawah support MA50-nya, kita melihat stokastik juga oversold alias jenuh jual, so wajar Pegas ada kenaikan. Tapi memang ini didukung juga ya dengan kondisi fundamental Pegas yang ternyata kinerja kuartal 3-nya masih bagus. Untuk Pegas hari ini ada akumulasi besar, terutama dari KZ 51,1 miliar, lalu ada YU 25,4 miliar, dan juga BB 9,1 miliar. Jadi mayoritas investor asing hari ini melakukan akumulasi di saham Pegas dengan net buy 40 miliaran guys. So ini akan sangat menarik guys ya jika teman-teman trend following di saham Pegas. Nah terkait dengan strategi trend following sudah pernah saya jelaskan guys ya di beberapa video sebelumnya bahwa trend following itu kita hanya membeli saham-saham yang sedang uptrend dan kita berharap bahwa harga sahamnya bisa melanjutkan kenaikannya. Tapi tetap guys ya namanya trading ya teman-teman harus membatasi resiko. Yaitu pun jika teman-teman tidak ingin melakukan averaging down seperti itu. Oke guys, untuk saham selanjutnya adalah saham PTBA yang hari ini juga naik guys ya. Dan kenaikannya kita lihat itu terjadi di akhir sesi. Ya, jadi awal sesi naik, lalu di akhir sesi juga mengalami kenaikan ya. Sehingga hari ini naik 4,23% di Rp2.960 per sahamnya. Untuk kinerja PTBA secara year on year ya pada kuartal 3 masih mengalami kenaikan. Ya, jadi kita lihat PTBA ini sebenarnya saham yang bagus guys ya, saham batubara yang bagus. Apalagi jika MIP sudah diberlakukan. Ya tinggal tunggu Presiden Prabowo Subianto tanda tangan Perpresnya, nanti MIP bisa berlaku guys ya. Dan ini akan sangat menguntungkan untuk PT Bukit Asam Tbk, seperti itu. Jadi PTBA menjadi salah satu perusahaan BUMN yang ternyata kinerja kuartal 3-nya juga bagus guys ya. Secara year on year masih naik. Jadi Pegas, PTBA ini kinerjanya masih oke. Dan kita pun sebenarnya sempat bahas ya guys ya terkait dengan fundamental PTBA dan prediksi dividennya itu juga masih menarik. Sehingga saya cukup yakin ya bahwa PTBA ini bisa lanjut naik lagi.
Untuk PTBA hari ini naik 4,23% di Rp2.960 per saham dan hari ini berhasil breakout di MA 50-nya. Sehingga kita melihat PTBA ini tidak turun guys ya di bawah support MA 150 dan masih mampu bertahan untuk bisa melanjutkan fase uptrend-nya. Jadi PTBA ini kan ya kalau misalnya kita lihat memang beberapa kali sempat menyentuh area lower-nya, tapi untuk PTBA ini ketika dia berada di trendline-nya, maka, dia ada pantulan lagi ya guys ya, sehingga PTBA masih kuat untuk berada di zona uptrend. Dan kita lihat hari ini juga ada akumulasi yang cukup besar, terutama dari KZ, CC, dan juga ZP. Dari KZ 13,9 miliar, CC 5,8 miliar, dan ZP 3,4 miliar. Dan secara overall hari ini dari investor asing ada net buy 7,13 miliaran ya untuk saham PTBA-nya. Nah menarik guys, untuk PTBA, kita lihat ya bahwa PTBA ini ada peluang untuk bisa naik dan resisten terdekat di Rp3.150 per saham. Semoga PTBA bisa lanjut uptrend lagi, tapi saya cukup yakin ya ketika MIP nanti diberlakukan, maka laba bersih dan kinerja PTBA di kuartal berikutnya juga bisa moncer gitu ya, bisa bagus guys. Karena dari sisi kinerja operasional dan teman-teman juga bisa baca LK-nya guys ya. Maka kita lihat bahwa kinerja PTBA ini termasuk yang masih bagus guys di sektor batubara. Selanjutnya yang tidak kalah menarik adalah UNTR ya guys, yang tadi juga sempat kita lihat bahwa UNTR hari ini mengalami kenaikan 3,88% di Rp27.450 per sahamnya. Nah, berbeda dengan induk usahanya yakni Astra International ya dengan kode saham SII yang hari ini kita lihat ya setelah rilis kuartal 3, tapi kuartal 3-nya juga bagus, tapi harga sahamnya malah turun gitu ya. Berbeda dengan UNTR yang ternyata bisa diapresiasi sehingga harga sahamnya juga naik. Untuk kinerja UNTR pada kuartal 3 2024 memang mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya, naik secara year on year dan juga naik secara kuartalan. Secara year on year naik dari 4,1 triliun naik menjadi 6 triliunan, sehingga kita melihat kinerja dari UNTR ini masih sangat menarik. Oke guys, secara teknikal kita lihat hari ini bisa naik guys ya, dan kalau misal teman-teman lihat teknikalnya ternyata ada open gap up di UNTR. Jadi ketika open market harga sahamnya langsung naik tinggi gitu ya, sehingga hari ini naik 3,8% di Rp27.450 per saham, dan semoga UNTR masih bisa bertahan ya di atas support MA 50-nya. Karena memang untuk saat ini pun masih di fase uptrend. Untuk UNTR kita lihat ternyata ada, volume breakout yang menandakan bahwa hari ini memang perdagangan di UNTR cukup ramai dan hari ini juga ada akumulasi besar terutama dari BK 45,5 miliar, AK 36,9 miliar, dan KZ 20 miliaran. So, untuk UNTR ada potensi untuk bisa lanjut naik lagi jika UNTR berhasil, breakout ya di resisten terdekatnya di 28 ribuan. Dan jika tembus di atas 28.000 maka akan ke level selanjutnya di 28.700 hingga di 29 ribuan guys. Menarik guys ya untuk UNTR ini. Nah, siapa nih yang udah akumulasi UNTR pada hari ini? Boleh tulis ya guys ya, average teman-teman di kolom komentar jika teman-teman sudah pegang UNTR bahkan dari harga termurahnya atau harga terendahnya. Untuk UNTR dan juga PTBA ya memang masih sangat layak ya guys ya untuk dividen investing. Tapi nanti kita akan bandingkan guys ya besaran antara dividen saham-saham batubara. Entah itu PTBA, UNTR, lalu ada Adro, ABMM, GEMS gitu ya, guys ya, dan, lainnya. Nanti kita akan bandingkan dan kita akan lihat nih, mana yang berpotensi memberikan dividen yield terbesar, maka itulah saham yang cocok untuk dividen investing. Tapi tentunya jika teman-teman bisa menilai ya guys ya, dari laporan keuangan, maka teman-teman akan menemukan nih, dari UNTR atau PTBA, mana yang kira-kira mempunyai upside yang lebih tinggi, potensi untuk bisa naik lebih tinggi lagi, dan dividen yield tertinggi ya di antara UNTR dan PTBA tadi. Selanjutnya kita akan bahas juga ya yang terakhir yang keenam adalah saham BRIS, yang mana saham BRIS ini juga kinerja kuartal 3-nya bagus dan hari ini mengalami kenaikan ya 2,36% di Rp3.030 per saham. Untuk BRIS ya hari ini kita lihat kuartal 3-nya itu mengalami kenaikan guys ya secara year on year dan juga masih naik secara kuartalan. So kinerja BRIS ya tidak bisa kita anggap remeh karena BRIS ini kan Bank Syariah Indonesia ya, salah satu bank syariah terbesar di Indonesia yang sebenarnya ini sudah merambah ke negara Arab sana gitu ya dan juga memang memprovide ya transaksi di Arab dan untuk haji dan umroh maksud saya seperti itu guys. Jadi untuk saham BRIS ini memang peluangnya dan potensinya cukup besar ya, sehingga kita perlu juga melihat potensi dari teknikalnya. Jadi untuk saham BRIS hari ini naik 2,3% di Rp3.030 per saham dan teman-teman lihat
Ya, meskipun sempat beberapa kali ada koreksi, namun saham BRIS ini masih mampu bertahan di atas support MA50-nya, sehingga BRIS tidak terjun atau tidak turun di bawah support MA50 tersebut. Ya, kalau misalkan pun turun ya guys ya, BRIS ini sempat turun ya ketika ada pembagian dividen, kita melihat BRIS ini juga mampu bertahan ya di atas support moving average-nya. Jadi overall untuk saham BRIS kita melihat memang masih dalam posisi yang uptrend. Tapi kembali lagi untuk melakukan trend following, teman-teman juga tetap harus meminimalisir resikonya. Tapi kita melihat untuk BRIS hari ini pun dia berada di zona oversold ya guys ya. Dengan net buy asing 4,2 miliar dan ada big akumulasi juga. Terutama dari PD, AK, EP, dan juga LG. Kita cek untuk investor asing ya. Asingnya ada akumulasi dari AK, CC, dan juga YU. Dari AK 6,6 miliar, CC 4,6 miliar, dan YU 6,1 jutaan guys ya. Jadi yang paling besar adalah AK dan juga CC sebenarnya untuk di saham BRIS ini. Nah, jadi untuk saham-saham perbankan ya, kalau misal kita bahas untuk big banks pun memang kinerjanya kuartal 3 itu bagus ya. Tapi kembali lagi ya, tergantung preferensi masing-masing nih. Apakah teman-teman ingin membeli ya, menggunakan metode bottom fishing di saham-saham big banks yang belum naik, contohnya di BBRI dan juga BBNI, atau teman-teman lebih memilih untuk melakukan trend following di saham perbankan lain, misalkan di BMRI, di BBCA, BRIS ya guys ya, BNGA yang masih terpantau uptrend. Nah, itu kan tergantung preferensinya masing-masing. Oke guys, jadi ya kita tadi melakukan screening ya dengan fitur dari Stockbit Sekuritas yaitu Stock Screener dan juga kita melakukan charting itu juga dengan Stockbit Sekuritas. Jadi memang Stockbit ini menjadi aplikasi saham terbaik yang saya gunakan juga untuk investasi dan juga trading. Teman-teman bisa mendaftar dengan menggunakan link yang saya taruh di kolom deskripsi. Oke guys, jika ada pertanyaan boleh tulis saja di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.